Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan curah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga masih diberikan kesempatan untuk hadir pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islam ya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pentarianto SPD selaku Kepala SMK Karya Buna Bakti 1 Bekasi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakasek SMK Karya Buna Bakti 1 Bekasi. Yang terhormat Ibu Kesi Sumiarti SAG selaku Guru SMK Karya Buna Bakti 1 Bekasi. Yang terhormat Bapak Bambang SPD selaku Guru SMK Karya Buna Bakti 1 Bekasi. Dan yang terhormat Al Ustadz Al Mukarram Bapak Jejen Zainal Arifin SAG selaku narasumber pada acara kali ini. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran yang akan ditampilkan oleh Saudari Deviana Sekardewi. Yang ketiga ada sambutan dari Bapak Kepala SMK Karya Buna Bakti 1 Kota Bekasi. Yang keempat bincang-bincang Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jejen Zainal Arifin SAG. Dan yang terakhir yaitu penutup. Dan di sini ada saya Akbar Satria. Dan juga ada saya Muhammad Umar Nasrullah. Dan ada saya Muhammad Ridho selaku MC pada acara kali ini. Marilah kita buka acara kita pada kali ini dengan bersama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Deviana Sekardewi. Kepadanya dipersilakan. Hamdan syukurillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita bisa bersama-sama memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW
1442 Hijriah. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada segenap umat yang setia hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Karyaguna Bakti 1 menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, di mana tema yang diusung pada PHBI saat ini adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk pribadi yang unggul dan mandiri. Mari kita jadikan tema ini sebagai kesempatan untuk kita lebih meneladani sifat dan karakter Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita memiliki akhlakul karimah seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan PHBI yang dilaksanakan secara online ini menunjukkan bahwa SMK Karyaguna Bakti 1 tetap produktif dalam situasi apapun, terlebih dalam situasi adaptasi kebiasaan baru atau AKB COVID-19. SMK Karyaguna Bakti 1 tetap eksis melaksanakan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah PHBI. Dan untuk pelaksanaan PHBI kali ini memang alhamdulillah saya mendapat laporan bahwa tidak hanya melaksanakan kegiatan dalam bentuk seremonial saja, tetapi juga dilaksanakan perlombaan antar generasi Islam yang disebut dengan pelangi, dan ini sifatnya juga berbasis online, dan ini terobosan yang luar biasa agar SMK Karyaguna Bakti 1 memberikan wadah dan kesempatan bagi para siswa dan siswi untuk berkreasi, untuk lebih produktif. Salah satunya ada puisinya, ada karaoke sholawatnya, kemudian pidato, kaligrafi, adan, kemudian MTQ. Ini adalah kesempatan. Oleh karena itu saya mengajak, mari ada adik-adik yang di SMP, MTS, negeri dan swasta, kabupaten dan kota Bekasi, mari kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan lomba ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat-umat yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita memperoleh rahmat dan kasih sayang dari beliau, dan kita termasuk umat yang memperoleh syafaatul ummah nanti di yaumil akhir. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan saya mengajak mari kita bersama-sama untuk mencintai Rasulullah SAW dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berlanjut ke acara inti kita, yaitu berbincang-bincang Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan diulas tuntas oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Jejen Zainal Arifin SAG. Sebelumnya kami beritahu kepada audiens dan penonton di rumah sana akan dibuka sesi tanya jawab baik secara langsung maupun melalui email atau DM IG yang masuk pada kami selaku MC. Baiklah, kita mulai saja ya perbincangan santai ini. Mohon disimak sampai selesai, dan semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Jejen Zainal Arifin SAG bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat pagi Bapak Ustadz Jejen. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang mau disampaikan kah kepada audiens? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah tentu kita patut panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini di peringatan hari besar umat Islam, PHBI, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita semuanya di tengah masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada, kita semuanya masih beraktivitas dan masih menunjukkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW dengan cara memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan peringatan Maulid yang kita laksanakan hari ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh umat, dan mudah-mudahan menjadi wasilah agar COVID-19 itu selegara, wes bang hengkang dari muka bumi. Amin. Amin. Gimana Mas Akbar?
Gini Ustadz, mungkin dari Umar ada yang mau ditanyain? Oh ya, saya mau bertanya nih Ustaz. Oh ya, sebelum Apa sih? bertanya jelas namanya dulu siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Rasulullah. Saya selaku MC di acara berbincang-bincang Maulid ini. Ya. Pertanyaan saya, apa sih Ustaz makna diadakannya Maulid ini? Maulid itu kalau kita lihat dari sisi arti itu ada arti secara lugawi, ada arti secara manawi. Kalau kita lihat dari sisi arti, Maulid itu sebenarnya bahasa Arab. Ada maulid, maulud, ada milad. Itu sebenarnya pengertiannya sama. Maulid artinya tempat kelahiran Nabi atau waktu kelahiran Nabi, dan milad pun sama, merupakan isim masdar yang artinya kelahiran. Nah, Maulid sudah identik ketika bicara Maulid, identik dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau bicara apa pengertian Maulid, hari kelahiran atau waktu kelahiran atau tempat kelahiran Nabi. Nah, kita dalam kalender Islam disebut dengan Rabiul Awal, atau sebagian orang juga menyebut dengan bulan Maulid atau bulan Mulud atau bulan Mulud, ada silih Mulud, Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir. Itu kalau dilihat dari sisi maknawi. Nah, dari sisi letter luck-nya, dari sisi maknawinya, Maulid itu adalah hari kelahiran Nabi yang tentu kita sebagai umat Kanjeng Nabi sangat perlu untuk memperingati kelahiran beliau agar kita semuanya meneladani dari sifat dan karakter dari Nabiullah Muhammad SAW. Gitu Mas. Oh seperti itu ya. Gini Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Nama saya Akbar Satria, Ya. selaku MC pada acara kali ini. Bahwa kita ketahui dari SD, SMP, bahkan di SMK ini saya menjadi pengurus OSIS, selalu adanya peringatan Maulid. Memang mulai kapan sih Ustadz peringatan Maulid Nabi ini diadakan? Memang kalau bicara histori sejarah, pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'at, memang tidak ada peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi ini mulai muncul sebenarnya ketika pada zaman seorang khalifah yang bernama Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau sebenarnya orang yang mempelopori peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kebersamaan dan persatuan umat Islam, sehingga kurang lebih pada tahun 1193 Masehi, zaman Salahuddin Al-Ayyubi, mulai diperkenalkan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan ini berlangsung sampai dengan hari ini. Ada juga sebagian pendapat yang mengatakan pada masa Fatimiyah, Daulah Fatimiyah. Jadi ada, karena memang banyak peristiwa-peristiwa yang diperingati pada saat beliau. Tetapi apapun itu, kapanpun itu dimulai, intinya kita memperingati memiliki tujuan yang mulia dalam rangka membangkitkan semangat kebersamaan dan dalam rangka mensyiarkan agama Allah. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas Ya. jawabannya. Mungkin dari audiens ada yang ingin dipertanyakan kepada Bapak Ustadz Jejen Jainal Arifin SAG. Mungkin kalian ada merasa penasaran yang ingin kalian ketahui dari beliau. Ayo kepada audiens, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Maaf Ustaz, saya mau. Oke, namanya siapa nih? Nama saya Audita dari kelas 10 TKI 1. Oh, 10 TKI 1. Kan Nabi Muhammad diutus ke muka bumi di tengah-tengah umat jahiliyah. Sebenarnya ada apa sih dengan umat jahiliyah sehingga Nabi Muhammad diutus pada masa itu? Oke, pertanyaan bagus. Pertanyaan menarik, luar biasa ya. Apa sebenarnya Nabi Muhammad SAW lahir, diturunkan di muka bumi di saat umat masa zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu bahasa Arab. Jahiliyah itu zaman kebodohan. Berbagai macam kebodohan tampil muncul di saat itu. Dan banyak peristiwa kebodohan yang muncul di daerah Jazirah Arab. Mana salah satunya? Kebodohan-kebodohan yang muncul salah satunya ya. Salah satunya. Perempuan tidak begitu dihargai sehingga bisa dijual belikan. Kemudian kalau bapaknya meninggalkan istri, jadi ibunya itu bisa diwariskan ke anaknya.
Subhanallah kan? Jadi subhanallah. Dan muncul terjadi banyak peperangan. Di Jazirah Arab itu daerah yang keras, tandus dan panas, sehingga sangat mudah tersulut emosi. Sehingga dikit-dikit ketika, dan itu banyak kelompok-kelompok keluarga. Jadi banyak bani, ada bani Hashim dan seterusnya, banyak di situ, sehingga sedikit-sedikit muncul egoisme suku, egoisme keturunan, sehingga sedikit-sedikit tersulut, mudah terjadi peperangan dan seterusnya. Dan di saat itu memang perlu ada pencerahan, perlu ada orang yang bisa meluruskan situasi itu. Baginda Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini untuk meluruskan agar bisa menjadi contoh buat yang lain, sehingga zaman jahiliyah dikikis demi sedikit demi sedikit dikikis, sehingga menjadi zaman terang benderang oleh Rasulullah SAW. Dan apa modal yang terpentingnya? Modal yang dibawa oleh Nabi adalah Nabi memiliki uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW, dan itu yang menjadikan Rasulullah SAW selama 63 tahun di usianya beliau hidup, beliau terus berjuang dalam bidang dakwah dan sangat berhasil sampai ke daerah kita ini. Salah satunya adalah dengan uswatun hasanah, dengan akhlak. Jadi kejahiliahan, kebodohan diberantas dengan akhlakul karimah, menjadi akhlak yang Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Masih ada yang lain? Ya, namanya siapa Mas? Ada pertanyaan Mas? Saya mau bertanya Ustaz, Rasulullah itu kan sering disebut dengan suatu hasanah, suri teladan. Nah, keteladanan yang mana yang paling spesial untuk kami para remaja dan pemuda? Keteladanan yang paling spesial yang ada pada Nabi, salah satunya akhlak. Jadi akhlak. Nabi Muhammad SAW bicara masalah akhlak, jangankan sama orang yang baik sama beliau, sama orang jahat yang jahat sama beliau pun dia tetap baik. Akbar sering ngasih makanan ke Mas Ridho. Mas Ridho akan begitu mudah memberikan sesuatu kepada Mas Akbar. Kenapa? Ahsin ala musin, berbuat baik kepada orang yang sudah melakukan kebaikan. Rasulullah SAW bukan hanya berbuat baik kepada orang yang melakukan kebaikan kepadanya, tetapi sama orang yang berbuat jahat sekalipun Rasul tetap bersikap baik. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Rasulullah SAW ada salah satunya setiap hari ketika beliau berangkat menuju ke masjid, beliau selalu disiapkan oleh orang. Saat itu selalu disiapkan kotoran dan ludah. Ketika Rasulullah SAW lewat, dilempari dengan tai unta. Ketika beliau lewat, dia menyiapkan diludahin dengan dakwanya. Sampai-sampai malaikat Jibril melihat kejadian itu. Nah, malaikat Jibril marah. Udah, sini saya beresin aja Rasul. Ini kurang ajar sama Rasul sampai dilempar unta. Sampai dilemparin tai unta dan seterusnya. Baginda Rasul, pokoknya jangan toh Bril, kalau bahasa kita ya. Pokoknya jangan toh Mas, jangan. Kita doain aja Allah mahdi qaumil fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan dia hidayah. Dia melakukan itu karena memang dia belum dapat hidayah. Dan apa yang terjadi? Setiap hari dia terus melakukan lemparan, hinaan, cacian, bahkan diludahin beliau. Dan ketika beliau suatu saat melewat, ternyata orang yang meludahin tidak ada. Ketika ditanya, wahai sahabatku, lihat nggak orang yang suka meludahin saya? Lihat nggak ada orang yang suka melempar tai unta? Kok sekarang tumben nih, saya nggak dapat kotoran hari ini? Kata Rasulullah SAW. Oh, ya Rasul, dia ternyata sedang sakit. Oh, sedang sakit ya? Di mana rumahnya? Disebutkan rumahnya di ini. Akhirnya Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat bergegas menuju ke rumahnya, dan ketika pulang dari rumahnya, beliau sampai kepada istrinya, tolong bungkuskan makanan yang ada di rumah. Untuk apa ya Rasul? Untuk diberikan kepada sahabat terbaikku. Bayangkan, orang yang selama ini mencaci, memaki, melempari dengan tai unta dan meludahin beliau, disampaikan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Dan bawa makanan, ketok pintu. Ketika diketok pintu, siapa itu? Saya Muhammad. Langsung orang yang dijenguknya gemetar. Ngapain kamu Muhammad? Kamu pasti mau membalas dendam ke saya. Kamu pasti akan melempari saya dan seterusnya. Rasulullah SAW, enggak, saya datang sini untuk menjenguk engkau. Dan subhanallah kan, ketika dia buka pintu langsung bergemetar, dan saat itu orang tersebut begitu mulia, ya Rasul,
saya adalah orang yang tidak percaya terhadap ajaran yang engkau bawa, tetapi engkau begitu sangat mulia. Setiap hari saya lempari dengan tai unta, tapi orang pertama yang datang menjengukku ketika saya sakit adalah engkau ya Rasulullah SAW. Dan mulai saat ini saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subha, itu salah satu kemuliaan dari akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itu Mas, ada lagi yang bertanya boleh? Silakan. Jadi seperti itu ya Saudara Aldi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Kesi atau Bapak Bambang ada yang dipertanyakan kepada Ustadz Jejen? Cukup. Dari audiens, apakah ada yang dipertanyakan lagi? Oh iya nih Ustadz, alhamdulillah ada yang masuk dari DMIG OSIS Oke, KGB 1. DMIG OSIS. Ada yang bertanya nih. Ini DMIG-nya OSIS KGB aktif ya? Iya, alhamdulillah aktif. Oke. Meskipun di tengah pandemi ini kita berusaha generasi muda Tetap aktif ya. aktif. Nah, itu bagus tuh. Itu baru semangat jiwa juang yang tinggi. Oke, baik. Gimana? Ini ada yang bertanya Ya. dari Muhammad Zidan Arashi. Iya. Dia bertanya, Ustadz berbicara tentang keteladanan. Saya sering bingung Ustadz, khususnya di masa pandemi ini. Misalnya tentang sholat jamaah. Sebelum pandemi kita dianjurkan kalau jemaah bagi laki-laki itu wajib. Dan pahalanya 27 kebaikan tentunya. Tapi kenapa di masa pandemi malah kita dianjurkan harus sholat di rumah, jangan ke masjid atau ke musola. Bahkan ada yang lebih sadis. Kalau maksa ke masjid itu mati konyol. Menurut pandangan Ustadz, bagaimana tentang hal ini dan bagaimana cara menyikapi diri saya pribadi? Itu merupakan pertanyaan dari Muhammad Zidan Arasi. Jawaban yang paling penting atas semua pertanyaan tadi adalah bersikaplah bijak. Kenapa bersikap bijak? Bijak menghadapi situasi yang berkembang, bijak menyerap informasi yang ada, dan bijak untuk melakukan suatu kebaikan. Oke. Kondisi seperti itu sebenarnya itu kesalahpahaman. Bukan orang melarang untuk berangkat ke masjid, bukan melarang orang untuk sholat Jumat, bukan melarang orang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Oke, kenapa dasarnya? Dasarnya ketika masa pandemi COVID-19 begitu mengejala di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa. Fatwa nomor 14 tahun 2020. Fatwa nomor berapa? 14 tahun 2020. Fatwa MUI tentang situasi masa pandemi. Kalau kita baca secara utuh, tidak akan muncul pertanyaan kesalahpahaman tadi. Kalau kita baca secara utuh. Nah, kenapa terjadi kesalahpahaman yang muncul? Karena baca fatwa MUI tidak utuh. Sehingga berkesimpulan, menurut fatwa MUI nggak boleh sholat berjamaah di masjid. Menurut fatwa MUI nggak boleh sholat Jumat. Itu salah. Padahal dalam fatwa MUI nomor 14 tahun 2020, silahkan dilihat nanti di rumah lebih lengkap. Di situ disampaikan ada beberapa situasi dan kondisi. Kondisi yang pertama, bagi orang yang sudah terpapar COVID-19 maka haram untuk melakukan aktivitas ke masjid. Kenapa? Khawatir menularkan kepada yang lain. Itu satu kondisi. Kondisi yang kedua, bagi daerah atau lingkungan yang tingkat penyebarannya tinggi, maka dilakukan sholat berjamaah di rumah, bahkan sholat Jumat pun di rumah. Bagi daerah yang tingkat penyebaran COVID-19-nya tinggi. Yang ketiga, bagi wilayah dan daerah yang tingkat penyebaran COVID-19-nya rendah, silahkan tetap melakukan ibadah di masjid, melakukan ibadah di musola dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Berarti ketika orang yang mengatakan melarang-melarang itu lihat bersifat situasional dan kondisional. Situasional di mana dia mengatakan hal tersebut. Kalau di daerah yang zona merah, yang tingkat penyebaran tinggi, yang bahaya ketika kita datang, maka ikutin, karena itu untuk menyelamatkan. Jadi larangan itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat Islam dari terpapar dan menyebarkan penyebaran kepada yang lain. Kalau bagi daerah yang wilayahnya aman, tingkat penyebarannya relatif rendah, bisa dikendalikan, sholat berjamaah di masjid.
sholat Jumat dilakukan. Gitu. Nah ini banyak orang yang salah memahami fatwa MUI, sehingga karena sudah a priori, wah MUI nggak jelas nih, masa melarang sholat Jumat? Salah mas, melarang sholat Jumat bagi yang tingkat penyebarannya tinggi. Kalau yang tingkat penyebaran rendah, dianjurkan bahkan tetap wajib melaksanakan sholat fardu maupun sholat Jumat. Jangan karena pandemi COVID-19 ibadah berhenti. Walaupun memang harus yang dilakukan di rumah kalau situasinya tidak memungkinkan dilakukan di masjid. Jadi sebenarnya aturan ini begitu sangat bijak untuk melindungi kita umat Islam. Jadi pesan saya tadi, ketika menghadapi situasi itu, bersikaplah bijak dalam menyerap informasi, bersikaplah bijak dalam menghadapi situasi, bersikaplah bijak dalam beribadah. Jangan konyol ketika kita mau lagi tinggi-tingginya kita sengaja datang, bahkan nggak pakai masker, nggak pakai hand sanitizer, jarak segala macam. Itu benar mati konyol namanya. Betul? Betul. Tapi kalau memang rendah, kita tetap pakai masker, tetap pakai physical distancing, tetap selalu cuci tangan, ikutin ajuran dinas kesehatan dan seterusnya, maka insya Allah itu adalah bagian dari upaya ikhtiar agar kita bisa melindungi dia. Terima kasih nih Bapak Ustadz Jejen Arifin atas ilmu-ilmunya yang telah diutarakan kepada kita semua. Semoga yang telah mendengarkan baik secara langsung maupun di rumah sana bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tak terasa sudah di penghujung acara kita. Mungkin dari Bapak Ustadz Jejen Arifin SAG ada yang ingin disampaikan sepatah dua kata untuk generasi muda zaman sekarang. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka harus tetap berusaha memunculkan kreativitasnya dan tetap mengagungkan Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan Bapak Ustadz. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Kesimpulan yang saya sampaikan, pertama, cintailah Rasul. Yang kedua, kan sepatah dua patah, udah lebih dari dua tuh. Oh, iya. Ya. Yang kedua, ketika yang pertama cintai Rasul, yang kedua maka ambil suri teladan akhlak yang dimiliki Rasulullah SAW. Yang ketiga, perbanyak sholawat. Allah aja bersolawat pada Nabi. Para malaikat aja bersolawat kepada Nabi. Masa kita umatnya enggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kesimpulan pada pertemuan BBM hari ini, bincang-bincang Maulid hari ini luar biasa. Yang pertama, cintai Rasul. Yang kedua, ambil suri teladan yang ada pada Nabi. Dan yang ketiga, perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Di tengah masa pandemi COVID-19, di tengah kondisi situasi apapun, cintai Nabi. Ya, perbanyak sholawat dan suri teladan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam situasi apapun, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul ulama nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu kesimpulan yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Semoga beliau selalu panjang umur, amin, diberikan limpah curah rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT, serta keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tidak terasa sudah di penghujung acara. Banyak sekali tentunya yang ingin kita pertanyakan. Namun karena waktu yang sangat singkat, insya Allah akan kita ulas lagi hingga tuntas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, satu lagi, kalau ada yang mau bertanya boleh japri saya atau boleh DM saya, atau silahkan untuk follow di IG saya jejen_jena_arifin_ atau silahkan masuk di IG OSIS SMK Karya Guna Bakti 1. Baik, acara selanjutnya itu penutup.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zainal Arifin yang sudah memberikan ilmu tentang maulid di acara kali ini. Sebelumnya kita ini mungkin belum banyak yang tahu tentang apa sih itu makna maulid dan juga begitu pentingnya gitu maulid diadakan. Semoga kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita juga di OSIS SMK Karaguna Bakti 1 Kota Bekasi ini tidak hanya diam walaupun di masa pandemi ini kita sudah mengadakan sholat duha online dan juga kuliah fajar serta pengajian malam minggu. Itu sebagian kita berusaha itu mencontohkan akhlak mulia yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sesuai dengan tema kita yaitu meneladani akhlak Rasulullah sebagai pribadi yang unggul dan juga mandiri. Kami undur diri, saya Muhammad Umar Rasulullah Dan saya Akbar Satria. Dan saya Muhammad Ridho. Oke, sebelum kita tutup ada yel-yel nih ya. Kalau misalkan kami bilang SMK, kalian bisa. Terus KGB 1 luar biasa, Allah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ayo kita keluarkan semangatnya. 1, 2, 3. SMK Bisa. KGB 1 luar biasa, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.